Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Jika ingin keluar rumah, gunakan masker dan jaga jarak dengan orang lain ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk absensi akan Ibu lihat dari grup WA. Diharapkan kalian menyimak apa yang akan Ibu sampaikan dengan benar ya, karena di akhir akan ada soal yang harus kalian jawab. Sekarang silahkan siapkan alat tulis dan buka buku paketnya, agar jika ada materi yang dianggap penting, kalian dapat menulisnya. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai komponen penyusun darah. Darah disusun dari 4 komponen. Yang pertama adalah plasma darah sebanyak 55%. Yang kedua adalah leukosit dan trombosit sebanyak kurang dari 1%. Yang ketiga adalah eritrosit. Nah, eritrosit ini jumlahnya sekitar 45%. Di materi komponen penyusun darah, kita telah membahas mengenai ciri-ciri dari setiap komponen penyusun darah. Lalu kita juga telah membahas mengenai komposisi dan juga fungsinya. Fungsi darah secara umum adalah sebagai media yang mengangkut zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti nutrisi, hormon, dan juga oksigen. Selain itu, darah juga berfungsi untuk mengangkut zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh seperti zat sisa metabolisme dan karbon dioksida. Lalu bagaimana sih darah agar dapat mengangkut zat-zat tersebut ke seluruh tubuh? Nah, hari ini akan kita bahas dalam materi organ dan mekanisme peredaran darah pada manusia. Setelah kita membahas materi ini, kalian diharapkan dapat menentukan bagian-bagian dan fungsi dari jantung, lalu membandingkan antara pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler, dan yang terakhir adalah kalian dapat menguraikan mekanisme peredaran darah pada manusia. Mempelajari materi ini akan membantu kalian dalam memahami organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah, dan bagaimana mekanisme peredaran darah pada manusia. Materi sistem peredaran darah ini bukanlah materi yang baru untuk kalian, karena sewaktu di sekolah dasar, kalian juga pernah membahasnya. Jadi, Ibu yakin kalian dapat memahami materi ini dengan mudah dan baik. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas 2 subjudul. Yang pertama adalah organ peredaran darah. Nah, organ peredaran darah ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Lalu submateri yang kedua adalah mekanisme peredaran darah. Nah, mekanisme peredaran darah pada manusia ini berupa peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Materi pertama yang akan kita bahas adalah organ peredaran darah. Nah, menurut kalian organ peredaran darah itu ada apa saja sih? Organ peredaran darah itu ada 2. Yang pertama adalah jantung, dan yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama jantung. Nih, ada yang tahu gak fungsi jantung itu untuk apa? Fungsi jantung itu sangat penting karena di sini jantung berperan sebagai pompa yang memompa darah agar dapat beredar ke seluruh tubuh. Nah, kalau diibaratkan, jantung itu adalah pompa air. Nah, pompa air itu kan yang memompa air dari dalam tanah agar dapat naik ke permukaan tanah. Nah, jantung juga berfungsi sebagai pemompa darah agar darah dapat dialirkan ke seluruh tubuh. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri, dilindungi oleh tulang rusuk dan dihapit oleh 2 paru-paru. Ukuran jantung kira-kira adalah sebesar dari kepal pemiliknya. Selain dianalogikan sebagai pompa air, jantung juga dapat dianalogikan sebagai rumah. Oh, kok bisa? Nah, rumah kan terdiri dari ruangan-ruangan ya. Ada yang paling depan itu teras. Lalu setelah teras kita masuk ada ruang tamu. Setelah ruang tamu ada ruang tengah. Lalu ada kamar, ada juga ruang makan, ada dapur, dan lain-lain. Nah, di antara satu ruang dengan ruang lain biasanya dihubungkan oleh yang namanya pintu. Nah, sama dengan rumah, jantung juga memiliki ruangan-ruangan dan memiliki pintu. Nah, sekarang coba amati gambar ini. Kira-kira ruang dan pintu apa saja sih yang menyusun jantung? Jantung itu tersusun dari 4 ruang. Ruang yang pertama adalah atrium atau serambi. Nah, atrium atau serambi ini terdiri dari 2 ruang. Yang pertama adalah atrium kiri
Dan yang kedua adalah atrium kanan. Nah, atrium ini atau serambi ini letaknya adalah di bagian atas jantung. Nah, lalu yang kedua adalah ventricle atau bilik. Ventricle atau bilik ini juga sama, memiliki dua ruang. Yang pertama adalah ventricle kiri, dan yang kedua adalah ventricle kanan. Nah, kalau ventricle itu letaknya ada di bagian bawah jantung. Lalu jantung juga tersusun dari dua katup, atau kalau di rumah itu pintu ya. Nah, katup yang menghubungkan antara atrium kiri dan ventricle kiri namanya adalah bicuspidalis. Sedangkan yang menghubungkan atrium kanan dan ventricle kanan namanya adalah tricuspidalis. Katup bicuspidalis memiliki dua daun katup sehingga namanya bicuspidalis. Sedangkan katup tricuspidalis memiliki 3 daun katup sehingga namanya tricuspidalis. Fungsi katup yang ada di jantung adalah untuk mencegah darah yang telah masuk ke ventricle tidak kembali lagi masuk ke serambi atau ke atrium. Organ penyusun sistem peredaran darah selanjutnya adalah pembuluh darah. Apa coba fungsi dari pembuluh darah? Kalau tadi jantung berfungsi sebagai pompa, nah pembuluh darah ini berfungsi sebagai saluran atau jalan tempat darah mengalir. Nah, di pertemuan sebelumnya, Ibu juga sempat menyinggung bahwa darah itu dapat dianalogikan sebagai angkot yang mengangkut penumpang. Nah, penumpangnya siapa? Penumpangnya itu ada oksigen, ada nutrisi, ada karbon dioksida, dan lain-lain. Nah, angkot itu kan jalannya selalu di jalan ya. Nah, kalau darah jalannya itu atau mengalirnya itu di yang namanya pembuluh darah. Jadi, pembuluh darah juga dapat dianalogikan sebagai jalan raya. Selanjutnya, pembuluh darah itu merupakan saluran tertutup yang bercabang. Oleh karena inilah, peredaran darah manusia disebut sebagai peredaran darah tertutup, karena darahnya mengalir di dalam saluran yang tertutup bernama pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah arteri atau nadi, yang kedua vena atau balik, dan yang ketiga adalah kapiler. Pembuluh darah itu letaknya macam-macam. Kalau pembuluh darah arteri letaknya biasanya berada di dalam organ atau lebih dalam gitu. Jadi nggak kelihatan kalau di permukaan tubuh gitu. Nah, kalau vena ini dapat kita lihat. Nah, di mana? Nih, di sini di tangan. Biasanya ada garis-garis berwarna hijau kebiruan atau biru kehijauan. Nah, itu adalah vena atau di sini di pergelangan tangan. Ada yang warna biru-biru, itu juga vena. Kenapa terlihat? Karena vena letaknya berada dekat dengan permukaan tubuh. Sedangkan untuk kapiler letaknya itu berada di antara arteri dan vena. Ukuran kapiler sendiri sangat kecil, bahkan lebih kecil dari sehelai rambut kita loh. Jadi agak sulit untuk melihatnya. Tahukah kalian apa yang akan terjadi jika pembuluh darah kita terluka? Jika pembuluh darah arteri yang terluka, maka darah yang ada di dalam pembuluh darah arteri tersebut akan memancar dengan kuat keluar. Sedangkan jika pembuluh darah vena atau balik yang terluka, maka darah yang ada di dalam pembuluh tersebut akan keluar tidak terlalu memancar gitu ya dibandingkan dengan arteri. Namun, jika dibandingkan dengan kapiler, maka kapilerlah yang paling tidak memancar karena kapiler hanya menetes saja. Kenapa hal ini dapat terjadi? Karena tekanan darah dalam arteri itu sangat tinggi. Coba kalian pegang pergelangan tangan kalian sebelah sini yang sejajar dengan jempol dan tekan. Coba rasakan apa yang terasa. Ada denyutnya bukan? Nah, yang berdenyut itu adalah pembuluh arteri. Itu bukti bahwa tekanan pada pembuluh darah arteri itu sangat tinggi. Nah, sekarang coba kalian pegang bagian warna biru di punggung tangan kalian. Apakah terasa? Tidak bukan? Nah, itu juga bukti bahwa pembuluh darah vena tekanannya lebih rendah dibandingkan dengan arteri. Begitu juga dengan pembuluh kapiler. Coba sekarang perhatikan gambar berikut ini dan tentukan apa saja sih perbedaan dari pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Dari gambar ini kita bisa tahu bahwa perbedaan dari ketiga pembuluh darah yang menyusun sistem peredaran darah manusia diantaranya adalah 1. Dinding pembuluh arteri cenderung lebih tebal dibandingkan dengan pembuluh darah vena, apalagi jika dibandingkan dengan pembuluh kapiler. Selanjutnya jumlah
dari lapisan dinding yang menyusunnya. Nah, kalau arteri dan vena itu tersusun dari 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam adalah endotelium. Lalu lapisan kedua terdalam adalah otot polos. Dan lapisan yang terluar adalah jaringan ikat. Sedangkan pada pembuluh darah kapiler hanya dilapisi oleh 2 lapisan saja. Yang pertama, yang paling dalam adalah endotelium. Dan yang paling luar adalah lapisan dasar. Selanjutnya bisa dilihat dari katupnya ya. Kalau arteri, katupnya itu hanya ada 1, yaitu ada pada pangkalnya yang dekat dengan jantung. Nah, sedangkan vena, katupnya itu ada di sepanjang pembuluh darah vena. Sedangkan arteri sama sekali tidak memiliki katup. Coba perhatikan aliran darah setiap pembuluh darah. Nah, aliran darah pembuluh darah arteri itu adalah meninggalkan jantung. Sedangkan pembuluh darah vena, aliran darahnya itu adalah menuju ke jantung. Dan pembuluh darah kapiler, aliran darahnya mengalir dari pembuluh darah arteri ke pembuluh darah vena. Perbedaan pembuluh darah secara umumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini ya. Setelah kita membahas mengenai organ-organ yang menyusun peredaran darah manusia, sekarang kita akan membahas mekanisme peredaran darah pada manusia. Nah, bisa dilihat di sini Ibu punya model mekanisme peredaran darah pada manusia. Dari model mekanisme peredaran darah pada manusia yang telah Ibu tadi perlihatkan, kira-kira jenis peredaran darah pada manusia itu peredaran darah apa ya? Peredaran darah pada manusia merupakan peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup merupakan peredaran darah di mana darah selalu ada di dalam pembuluh darah. Jadi peredaran darah manusia tidak mungkin darahnya keluar dari pembuluh darah ya. Selanjutnya peredaran darah ganda. Nah, peredaran darah ganda ini merupakan peredaran darah di mana dalam satu siklus peredaran darah, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Selanjutnya, peredaran darah ganda biasanya disebut sebagai peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kita bahas satu-satu yuk mengenai peredaran darah ganda. Yang pertama adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil ini dimulai dari bilik kanan atau ventrikel kanan, di mana darah kaya akan karbon dioksida akan dipompa melalui arteri pulmonaris menuju ke paru-paru. Di paru-paru terdapat banyak kapiler yang berhubungan langsung dengan alveolus. Nah, disinilah terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dengan oksigen. Sehingga darah yang kaya akan karbon dioksida tadi menjadi kaya akan oksigen. Darah yang kaya akan oksigen akan menuju ke jantung melalui vena pulmonaris. Nah, dari vena pulmonaris, darah tersebut masuk ke serambi kiri. Lalu yang kedua adalah peredaran darah besar. Peredaran darah besar ini dimulai dari darah yang kaya akan oksigen yang berada di dalam ventrikel kiri atau bilik kiri, dipompa melalui arteri. Dari arteri, darah tersebut akan menuju ke kapiler-kapiler yang ada di seluruh tubuh, kecuali kapiler yang ada di dalam paru-paru. Di dalam kapiler seluruh tubuh ini terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, sehingga darah yang telah melalui kapiler di seluruh tubuh menjadi kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Darah yang kaya akan karbon dioksida menuju ke jantung melalui vena. Nah, dari vena, darah tersebut masuk ke dalam serambi kanan atau atrium kanan. Nah, itulah peredaran darah ganda. Kalau secara singkatnya, peredaran darah ganda itu dimulai dari jantung kanan, masuk ke paru-paru, masuk ke jantung kiri, lalu diedarkan ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, dan masuk lagi ke jantung sebelah kanan. Alhamdulillah, semua materi telah tersampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan melalui WA Group. Lalu seperti yang setelah Ibu janjikan tadi di awal, silahkan kalian mengisi beberapa soal yang telah Ibu buat melalui Google Form. Linknya akan Ibu beri melalui WA Group. Dari materi yang telah kita bahas hari ini, dapat kita simpulkan bahwa organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia terdiri dari jantung,
dan pembuluh darah. Jantung memiliki 4 tuang dan 2 katup. Tuang pertama adalah atrium kiri, lalu ada atrium kanan, ventrikel kiri, dan ventrikel kanan. Untuk katupnya ada katup bicusspinalis dan katup tricuspinalis. Pembuluh darah manusia ada 3 macam. Yang pertama adalah pembuluh arteri atau nadi, lalu pembuluh vena atau balik, dan yang terakhir adalah pembuluh kapiler. Peredaran darah pada manusia merupakan peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita masih akan membahas mengenai sistem peredaran darah. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika Ibu banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.